Polisi bersembunyi di balik papan iklan menunggu orang yang tepat. Sebuah truk belanja perlahan mendekat, polisi menyesuaikan keakuratan kamera kecepatan. Tunggu hingga truk itu lewat dari depan, kamera akan menunjukkan lawan tidak melaju kencang. Rekan-rekan kecewa sekali, hari ini toko masih belum dapat siapa. Polisi menyuruhnya untuk menyingkirkan kamera pengukur kecepatan dan memeriksanya. Rekannya segera mengerti dan mulai menyalakan sirene polisi dan mengejarnya. Sopir truk melihat ini, mengeluarkan pisau dari kompartemen di sebelahnya. Kemudian dengan patuh menghentikan mobilnya, dia dengan antusias menyapa polisi dengan wajah serius. Memintanya keluar dari mobil untuk memeriksa, dihadapkan pada masalah kecepatan mobil. Pria tua itu bersikeras bahwa dia tidak ngebut. "Maksudmu aku bicara omong kosong?" Melihat dia mati dan tidak menerimanya, rekan-rekannya buka mulut dan mengutuk dia sebagai pembunuh babi. Karena baru dibuka bagasi belakangnya, di dalamnya tercium bau daging babi yang busuk. Dirinya seorang pemula, hari ini akhirnya bisa sedikit sombong. Polisi memintanya untuk menunjukkan SIM, dan lelaki tua itu sangat marah. Tangannya dengan kuat memegang belati, dua orang di luar masih tertawa diam-diam. Namun lelaki tua itu memilih untuk menanggungnya, ia mengeluarkan SIM-nya dan menunjukkannya kepada polisi. Mengetahui bahwa orang tersebut datang dari tempat lain, keduanya menjadi semakin curiga. Segera beri dia surat tilang, apalagi demi keselamatan. Tidak mengizinkannya untuk terus mengemudikan truk ini, polisi terus menghina penampilan lelaki tua itu. Rekannya pun menggunakan tenaganya untuk membawakan surat hukuman kepadanya. Pria tua itu melihat bahwa kedua orang ini sedang menuju kematian, semakin jauh mereka pergi, semakin jauh mereka pergi. Tanyakan apakah mereka yakin akan melakukan hal tersebut. Sangat pasti. Lelaki tua itu tersenyum dan menerima denda tersebut. Sebelum berangkat, mereka tak lupa menambahkan beberapa kalimat sarkastik. Dia hanya terus menertawakan mereka berdua, menunggu polisi pergi. Pria tua itu menoleh dan ambil senapan di dalam truk. Dia sudah menjadi pembunuh. Saat ini kedua idiot itu masih menertawakan lelaki tua itu karena dia yang desa. Sama sekali tidak sadar akan kematian yang mendekat, terdengar suara tembakan. Kepala rekannya langsung meledak di tempat, petugas polisi yang kebingungan itu mencengkeram kemudi dengan erat. Namun mobil polisi masih kehilangan kendali dan melaju ke jalan. Setelah berjungkir balik beberapa kali sebelum berhenti, lelaki tua yang memegang tangki bensin itu bersiul. Berjalan perlahan di samping mobil polisi. Pria muda di kepala mobil itu berkembang, membuatnya sangat senang. Petugas polisi yang tidak jauh dari situ masih berusaha melawan. Dia datang dan menggoda dan berkata, "Kalian tidak mengemudi dengan benar. Apakah juga ingin dihukum?" Petugas polisi itu meninggal dan masih sombong sambil mengutuk orang lain sebagai orang gila. Pria tua itu tidak banyak bicara dan kakinya patah. Kemudian dia menyeret orang tersebut menuju mobil polisi. Orang tersebut berteriak kesakitan. Pria tua itu berkata bahwa dia adalah pembunuh babi. "Tahukah kamu bagaimana cara mengatasi suara auman babi?" Setelah selesai berbicara, dia mengeluarkan belatinya dan menusukkannya tepat di pinggang, lalu menggunakan pisaunya untuk bergerak ke atas dan ke bawah di sana. Petugas polisi itu sangat kesakitan hingga tidak bisa mengeluarkan suara, lalu dia membawa orang tersebut ke dalam mobil. Biarkan lawan melihat saudaranya yang kepalanya patah. Pria tua itu membuka tutup tangki minyak dan menuangkannya ke mobil. Polisi itu mencium bau bensin dan akhirnya tidak berani berbicara. Dia mengembalikan dendanya, dengan lembut menamparkan wajah orang lain, dan akhirnya menyalakan rokok. Setelah mengambil 2 napas dalam-dalam, membakar semuanya. Usai berhadapan dengan kedua polisi tersebut, ada sepasang suami istri yang tidak sabar dan bunuh diri. Mereka ingin ikuti truk lelaki tua itu, perlahan-lahan truk itu berhenti di pinggir jalan. Begitu kedua orang itu mendekat, lelaki tua itu langsung menginjak pedal gas dan melaju pergi. Mereka seharusnya merasa senang karena kematian telah mencabut sabitnya. Tapi tidak mudah menemukan tempat bernama Wolf Creek. 2 orang tiba-tiba berkemah di alam liar. Tiba-tiba ada cahaya menyinari tenda, ternyata lelaki tua itu datang. Dia bilang dia tidak bisa berkemah di tempat ini. Ingin menunjukkan perasaannya, menemukan hotel untuk lakukannya. Pria itu keberatan dan berkata, "Di tempat ini tidak ada tanda larangan berkemah." Pria tua itu marah. Wajahnya menunjukkan kemarahan, dia bertanya kepada orang lain apakah dia ingin mati.
Pria tersebut sadar akan bahayanya dan meminta pacarnya segera memanggil polisi. Namun kali ini kematian tidak akan mengabaikan mereka lagi. Lelaki tua itu menekan lelaki itu ke atas gerobak, lalu mengeluarkan belati dan menusuk pinggangnya. Pria itu langsung pingsan kesakitan. Pacarnya berteriak dan berlari. Lelaki tua itu menjambak rambut gadis itu dan mendorongnya ke bawah. Tapi pria tua itu tidak membunuh siapapun. Sudah lama dia tidak menyentuh seorang wanita, sehingga dia dapat memberikan efek yang besar. Lelaki tua itu menunggangi tubuh gadis itu, dia menikamkan belatinya ke tanah. Mengikat tangan gadis itu pada gagang pisau, lalu meraba-raba tubuhnya secara acak. Akhirnya, lelaki tua itu merobek celana dalam lawannya. Kali ini, pacar gadis itu menyerang dari belakang, namun hanya ditusuk di bagian pinggang. Saat ini, dia sama sekali bukan lawan lelaki tua itu, dia sudah terjatuh ke tanah dengan beberapa pukulan. Lelaki tua itu berada di depan gadis itu dan menggorok leher lelaki itu, tetapi dia bahkan tidak bisa melihatnya. Potong otaknya lagi, gadis itu melihatnya dan kakinya menjadi lemah. Lelaki tua itu mencengkeram lehernya, berkata kami masih harus bermain bersama selama beberapa bulan. Biarkan dia mati sebentar lagi, tunggu sampai gadis itu bangun. Bayangan di hadapannya membuatnya tak terlupakan dalam hidup ini, tubuh pacarnya terbelah menjadi beberapa bagian. Organ dalamnya juga diambil. Meski sangat patah hati karena ingin hidup, gadis itu tetap berusaha untuk tidak bersuara. Saat dia bereaksi, dia sudah melarikan diri. Dia melaju dengan cepat untuk mengejar, gadis itu dengan tergesa-gesa dan cerdik melompat ke dalam hutan. Di saat yang sama, ia juga cukup beruntung bisa berlari ke jalan utama, menghentikan kendaraan kemah dan meminta bantuan kepada pengemudinya. Sopir dengan baik hati membantunya dan menanyakan apa yang terjadi. Akibatnya gadis itu ketakutan setengah mati. Selain berteriak, gadis itu tidak bisa berkata apa-apa. Saat itu lelaki tua itu sedang mengejarnya. Gadis itu menyuruh pria itu untuk segera melarikan diri, dan kedua belah pihak saling mengejar di jalan utama. Pria tua itu sangat menikmati perasaan berburu, dan truknya lebih cepat daripada mobil kemah. Bahkan menggunakan belati untuk mengetuk jendela mobil untuk memprovokasi kedua orang tersebut. Mereka terpaksa sampai pada titik di mana mereka tidak punya tempat untuk lari. Pria tua itu mengeluarkan senjata berburu. Pria itu melihat ini dan dengan cepat membungkuk, terdengar suara tembakan. Peluru tersebut secara tidak sengaja menembak gadis itu dan melihat mainannya mati. Pria tua itu sangat marah, melepaskan tembakan lagi, tapi untungnya tidak mengenai pria itu. Dia mempertaruhkan nyawanya dan berlari sepanjang malam. Setelah memastikan lelaki tua itu tidak mengejarnya, dia berani menghentikan mobilnya. Pria tidak cukup beruntung untuk menemui hal-hal seperti itu bahkan saat bepergian. Karena tidak ada sinyal telepon di area ini, dia menguburkan tubuh gadis itu dan pergi. Tapi tidak familiar dengan jalannya jadi tersesat. Dia berdiri di pinggir jalan meminta pertolongan pada mobil yang melaju. Saat itu juga muncul sebuah mobil. Mobil yang berasap itu mulai melaju dengan cepat. Lelaki itu memperhatikan dengan seksama, ternyata pengemudinya adalah seorang lelaki tua. Dia sangat ketakutan sehingga dia segera melarikan diri. Lelaki tua itu membunyikan klakson, perburuan sebenarnya baru saja dimulai. Truk bertenaga besar itu, di jalan datar, dengan cepat mengusir pria itu. Untungnya, ada jalan rusak di depan, ditambah keunggulan alami kendaraan off-road. Segera menjauhkan diri dari pria tua itu. Pria itu mengira dia telah melarikan diri sehingga dia tertawa keras, namun sedetik kemudian bannya meledak. Kendaraan off-road tersebut langsung kehilangan kendali. Melihat hendak terjatuh ke jurang, pria tersebut menginjak pedal rem hingga tewas. Putar setir mobil dengan kuat. Akhirnya berhenti. Kali ini lelaki tua itu melaju bersama truknya. Sudah tewas di depan mata, truk tersebut mendorong jeep, baik manusia maupun kendaraan, ke dalam jurang. Lelaki itu menggenggam erat kemudi, menginjak rem, tak berdaya karena perbedaan bobot yang terlalu besar. Mobil tersebut terdorong ke bawah seperti mainan, namun untungnya mobil tersebut bersentuhan dengan tanah yang gembur. Ditambah lagi, tas pengaman segera dibuka, dan pria itu yang beruntung mendapatkan satu nyawa kembali. Dia merangkak keluar dengan perasaan bahwa dia masih hidup, lalu menertawakan lelaki tua di atas. Dengan sedikit keberanian, saat ini truk tersebut meluncur turun dari tebing.
Melihat dirinya akan dipotong menjadi daging, pria itu mulai melarikan diri. Saat dia berbalik, mobil yang dia cintai sudah dikelilingi api. Pria tua itu berdiri tegak, melihat mangsanya lemas dan melarikan diri. Pria itu berlari ke gurun tak berujung, dia meminum semua air yang tersisa. Kekuatan fisiknya tidak cukup sehingga ia terjatuh ke tanah, namun tanpa sengaja menemukan sebuah keluarga di hadapannya. Pria itu menggunakan seluruh kekuatannya untuk berjalan ke pintu, menunggunya bangun dan menemukan bahwa dia telah diselamatkan. Wanita tua itu bertanya padanya apakah dia baik-baik saja. Pria itu masih bersikap defensif. Duduklah dengan hati-hati untuk memakan makanannya. Saat ini suara lelaki tua itu terdengar di luar. Pria itu begitu ketakutan hingga punggungnya bersandar di sudut dinding. Anda mungkin tidak ingin orang lain terluka, bukan? Pemilik rumah baru saja mendengar seseorang datang mencari masalah, jadi dia menghiburnya dan mengatakan tidak apa-apa. Lalu mengambil senapannya dan keluar, menyuruh lelaki tua itu untuk tidak berada di sini lagi, cepat keluar. Ketika orang lain melihatnya begitu keras kepala, dia pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun dan tertawa. Alhasil, begitu pemilik rumah masuk ke dalam rumah, lelaki tua itu menodongkan pistol ke kepalanya. Ya ampun! Sial, wanita tua itu juga dibunuh secara brutal olehnya. Pria itu mendengar suara tembakan dan segera melarikan diri. Pria tua itu menunggangi kudanya untuk mengejarnya, dan dengan cepat menangkapnya. Namun lelaki tua itu tidak bergeming, karena hanya dialah satu-satunya orang yang bisa hidup sampai sekarang setelah bertemu dengannya. Jadi pria tua itu memberinya ujian, selama semuanya menjawab dengan benar, dia bisa melepaskannya. Jika salah menjawab pertanyaan, potong jarinya. Beberapa kalimat yang lalu, laki-laki itu juga menjawab dengan benar, lelaki tua itu tidak ingin dengan sengaja mempersulitnya. Pria itu mengertakkan gigi dan menjawab, tapi orang lain masih memberikan alasan yang salah. Memotong beberapa jarinya, tapi ini masih memberinya kesempatan. Menunggu lelaki tua itu bernyanyi dan menari, lelaki itu segera melepaskan diri dari tali dan menyembunyikan palu besi. Ketika dia lengah, sebuah palu menghantamnya. Namun lelaki tua itu segera pulih, lelaki itu tahu bahwa dia bukanlah lawannya. Dia tidak punya pilihan selain melarikan diri, tapi secara tidak sengaja memasuki ruang rahasia lelaki tua itu. Musuh bahkan melepaskan anjing pemburu untuk mengejar dan membunuh. Melihat anjing-anjing itu hendak mencabik-cabiknya, dia secara tidak sengaja menyentuh organ rahasia itu. Senjata tersembunyi tersebut langsung membunuh seekor anjing, dan pada saat yang sama menghalangi jalan di depan. Menunggu lelaki tua itu berlari lagi untuk menangkap lelaki itu. Dia merasa lagi bahwa pria itu mempunyai sesuatu yang bisa bertahan selama itu di tangannya. Jadi dia memutuskan untuk melepaskan mangsanya, menggunakan metode ini untuk melepaskan perasaan penaklukannya. Pada hari kedua, seorang lelaki telanjang muncul di jalan utama. Pria tua itu sangat sombong dan terang-terangan memprovokasi polisi. Kalian pikir plot seperti itu sangat liar? Tapi ini adalah kasus nyata yang terjadi di Australia, di film. Nama asli pria tua itu adalah Ivan Milat, umurnya sekitar tahun 1989 sampai tahun 1992. Menggunakan trik yang sangat kejam, menewaskan sedikitnya 7 turis dari berbagai negara di dunia. Dia pun memajang barang-barang milik korban di dalam rumah, layaknya pameran piala. Hingga korban terakhir yang juga merupakan satu-satunya korban selamat yang melaporkannya ke polisi. Pembunuh ini ditangkap 4 tahun kemudian.